Tetapi karena Nia Ramadhani memiliki kode pertolongan, akhirnya inilah yang menolong dari di sisi suaminya. Tanggal tenggelamnya kapal Titanic ini adalah tanggal yang sangat misteri banget. Glenn Fredly ini memiliki kode yang sangat balance antara kode pertemanan, kode keluarga, dan juga kode rasa. Untuk episode perdana ini saya akan membahas kode yang ada di salah seorang artis, yaitu Nia Ramadhani. Nah, kode-kode apa saja nih yang bisa dilihat dari seorang Nia Ramadhani? Tanggal lahir Nia Ramadhani adalah di tanggal 16 April 1990. Ada fakta uniknya karena bulan lahir Nia Ramadhani ternyata sama dengan bulan kelahiran dari suami dan bulan pernikahan mereka. Tanggal lahir suaminya adalah di tanggal 22 April 1979 dan tanggal pernikahan mereka yaitu di tanggal 1 April 2010. Jadi ini ada nih fakta uniknya. Bulan antara bulan Nia, bulan suami dan bulan pernikahannya ini sama. Pertama kita membahas Nia dulu ya. Nia Ramadhani memiliki kode percintaan yang unik. Kenapa unik? Karena dia mencintai orang-orang dengan kriteria yang unik. 1, bisa jadi beda agama. 2, bisa jadi beda suku atau beda bangsa. Yang ketiga adalah mengenai usia. Jadi usianya jauh di atasnya atau malah jauh di bawahnya. Faktanya, suami Nia Ramadhani ini memiliki usia yang jauh dengan Nia Ramadhani. Nah, yang kedua, Nia Ramadhani ini kalau saya rumuskan dengan tanggal lahir suaminya yang memiliki bulan yang sama, walaupun mereka memiliki bulan yang sama, tetapi mereka memiliki karakter yang jauh berbeda. Nah, karena perbedaan karakter inilah di awal pernikahan sekitar 1-2 tahun pernikahan di awal ya, itu mereka masuk di kode yang namanya kode emosi. Jadi sebelum anak pertama lahir sampai dengan anak pertama lahir itu mereka masuk di yang namanya kode emosi. Emosinya bermain banget karena perbedaan karakter. Perbedaannya di mana? Nia Ramadhani memiliki karakter yang selalu mengandalkan dengan intuisi, dengan feeling. Sedangkan suaminya ini sangat-sangat mengandalkan logika. Jadi ketika mereka membahas sesuatu itu nggak pernah bisa nyatu gitu karena perbedaan banget nih. Yang satu menggunakan feeling, yang satu menggunakan logika. Inilah yang sering sekali mereka mengalami yang namanya perselisihan. Dan kode ini sangat terasa banget ya di kode sampai dengan anak pertama lahir. Nia Ramadhani ini memiliki kode yang namanya pertolongan. Kode pertolongan Nia Ramadhani ini masuk banget ke dalam kehidupan suaminya. Karena ketika menikah itu kan kode juga akhirnya bercampur menjadi satu. Karena kalau tidak ada kode pertolongan dari Nia Ramadhani ini, secara bisnis suaminya itu mengalami penurunan banget karena di sini ada kode yang namanya investasi nggak jadi, ada yang namanya bekerja sama juga nih dengan partner usahanya juga akhirnya nggak jadi, banyak banget ini. Itu terjadi sekitar ketika anak kedua lahir. Anak kedua lahir nih suaminya ini tuh sangat negatif gitu. Tetapi karena Nia Ramadhani memiliki kode pertolongan, akhirnya inilah yang menolong dari di sisi suaminya. Tuh, kemudian kalau saat ini kode mereka adalah di namanya kode perselisihan disebabkan oleh pihak ketiga. Perselisihan yang disebabkan oleh pihak ketiga ini banyak. Bisa dari orang tua, saudara, mertua, ataupun dari pekerjaan mereka nih yang pokoknya di luar mereka nih yang perselisihannya tuh luar biasa membuat mereka menjadi tidak nyaman ya. Dan ini berlangsung sekitar
ketika anak terakhir itu berumur 4 sampai dengan 5 tahun. Positifnya ketika mereka mempunyai bulan lahir yang sama, walaupun tidak semua bulan lahir sama itu memiliki nasib yang sama ya dengan mereka. Khusus untuk Nia Ramadhani dan suaminya, karena mereka sama-sama di bulan April, ketika anak berumur 4 sampai dengan 5 tahun, kondisi mereka naik banget. Baik dari segi finansial, rezeki, maupun hubungan. Ini naik banget. Jadi ini adalah, kalau saya bisa bilang, ini adalah di kode yang sangat sempurna. Topik kedua ini EHT akan membahas suatu peristiwa yang menggemparkan dunia yang terjadi pada bulan April, yaitu tenggelamnya kapal Titanic. Menurut sejarah, kapal Titanic ini tenggelam di Samudra Atlantik pada tanggal 15 April 1912. Korban jiwanya sekitar 1.500-an orang ya. Jika dilihat dari tanggal tenggelamnya kapal Titanic ini, HT bisa membaca bahwa penyebab tenggelamnya kapal Titanic ini tidak hanya murni karena menabrak bongkahan es. Karena berdasarkan dari angka semesta, tanggal tenggelamnya kapal Titanic ini adalah tanggal yang sangat misteri banget. Kode yang sangat misteri. Jadi memang ada frekuensi lain yang ikut yang turut andil lah untuk tenggelamnya kapal Titanic ini. Kalaupun ada info yang masuk ke nahkoda bahwa di sekitaran situ ada bongkahan es, ini tidak juga menghalangi kapal Titanic ini untuk menabrak bongkahan es tersebut. Karena apa? Kalau dilihat dari tanggal lahir nahkoda kapal, yaitu Kapten Edward John Smith yang lahir di tanggal 27 Januari 1850, sebenarnya visi dari nahkoda kapal ini juga ditutup oleh frekuensi lain tadi. Visi ini baik berupa pandangan, feeling, insting, itu memang ditutup oleh frekuensi lain. Jadi tadi EHT bilang kalaupun ada info yang masuk bahwa di sekitar situ ada bongkahan es, tetap tidak akan bisa terlihat karena visinya sudah ditutup oleh frekuensi lain. Ini fakta yang bisa diambil dari tanggal tenggelamnya Titanic. Waktu yang lalu kita baru mendapat berita duka cita salah satu musisi hebat tanah air, Glenn Fredly, berpulang. Di sini EHT mau mengucapkan bela sungkawa sedalam-dalamnya atas berpulangnya Glenn Fredly. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Tuhan yang Maha Esa dan juga pahala-pahalanya dilipat gandakan oleh Tuhan yang Maha Esa. Sosok Glenn Fredly ini adalah sosok yang sangat luar biasa baik ya. Jadi Glenn Fredly ini memiliki kode yang sangat balance antara kode pertemanan, kode keluarga, dan juga kode rasa. Jadi di dalam pertemanannya, di dalam hubungannya juga dalam keluarga, itu sangat-sangat yang namanya melibatkan rasa. Jadi bisa dibayangkan ya, banyak banget teman-temannya yang pasti juga kehilangan sosok Glenn Fredly ini. Dan pasti berat juga untuk Kamutia, istri dari Glenn Fredly, yang pastinya sangat-sangat kehilangan. Karena apa? Kamutia selama ini dia sangat merindukan. Jadi dari kecil nih Kamutia sangat merindukan yang namanya sosok seorang ayah, sosok orang tua lah di dalam dirinya gitu. Dan akhirnya dia bisa mendapatkan dari sang suami ya. Jadi bisa dibayangkan banget gimana beratnya kehilangan suami tercinta gitu. Dan ada satu frekuensi yang EHT dapat banget
khususnya untuk teman-teman almarhum, bahwa Glenn Fredly sangat menginginkan teman-temannya untuk menggantikan atau paling tidak memutuskan hubungan ya dengan istri dan anaknya, karena dia ingin banget nih teman-temannya menjadi pengganti. Untuk sahabat EHT di rumah, jangan lupa saksikan terus EHT Fact, karena hanya di sini saya akan membahas fakta-fakta tentang alur kehidupan seseorang ataupun kejadian-kejadian berdasarkan metode angka semesta. Oh ya, jangan lupa juga ya untuk like, comment, and subscribe, dan pencet tombol notifikasinya agar sahabat EHT tidak terlewatkan fakta-fakta di EHT Fact selanjutnya. Oke, saya EHT undur diri. Sampai ketemu.